Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan kita boleh kembali beribadah pada pagi hari ini. Sebelum mulai saya mau menunjukkan satu gambar dulu. Boleh dibantu teman-teman multimedia? Ya, Bapak Ibu menurut kita gambar ini bagus atau jelek? Jelek, wah. Buat kita orang dewasa mungkin kurang bagus berita ya, standar orang dewasa. Bapak Ibu bayangkan waktu ketika mungkin datang ke gereja, ada anak kecil di pinggir jalan yang kasih gambar ini, terus bilang, Pak ini saya kasih gratis, silakan disimpan di rumah. Kira-kira kita mau enggak? Kenapa mau? Menghargai. Tapi biasa rasanya karena dikasih orang tidak dikenal. Bapak Ibu bayangkan kalau ceritanya saya suruh bahas sedikit. Yang memberikan ini, yang membuat ini adalah anak Bapak Ibu yang masih kecil. Kemudian di hari ulang tahun dia memberikan dan dia bilang, Pak Ma ini hadiah ulang tahun buat Papa Mama. Terima kasih sudah menjadi ayah yang baik buat saya. Kira-kira perasaan kita beda enggak? Nangis. Ya bahkan kalau mungkin anak kita bilang, tolong disimpan di kamar, mungkin kita bisa menyimpan. Bapak Ibu bukankah seperti ini gambaran kita dengan Tuhan? Kita penuh dengan ketidaksempurnaan, semua yang ada dalam diri kita, kita banyak kekurangan. Tetapi satu yang menguatkan kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Sehingga pada saat ini kita datang beribadah, kita sungguh dengan penuh ucapan syukur, kita mengerti bahwa kita sedang menghampiri Bapa kita di surga, dan dia boleh disenangkan oleh ibadah kita, karena ketidaksempurnaan kita telah ditutup oleh pengorbanan darah Yesus. Mari kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan ini. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Kita mau menyenangkan Tuhan Allah Bapa kita. Kita mengambil saat itu. Ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Yoel 2 ayat yang ke-13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Ibadah kita pada hari ini, kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal boleh disenangkan melalui ibadah kita, dan berkat-Nya dicurahkan atas kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Charles Spurgeon pernah mengatakan bahwa jiwa yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan tidak akan kekurangan alasan untuk mengasihinya. Ada banyak alasan kita bisa mengasihi Tuhan, dari karakternya, dari keagungannya, dan mengasihinya membuat kita kuat menghadapi pencobaan. Tetapi alasan yang terpenting adalah kita mengasihi Tuhan, karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita dan rela mati untuk menebus dosa kita. Mari kita agungkan Dia, kita berikan pujian kita yang terbaik, karena Dia adalah Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang kudus. Terpujilah nama Yesus.
Pujilah nama Yesus, para tentara sudah masyhurkan namanya sebagai mahkota mulia di hormat, hormat, berilah hormat kepadanya. Hai dengarlah semua makhluk, sujud dan berbakti, beri hormat padanya, berlutut dan muliakan Dia, beri hormat, 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 berilah hormat kepadanya. Hormat, mulia, kuasa, hikmat bagi domba Allah yang mati buat kita. Pujilah Dia selamanya, di hormat, hormat, berilah hormat kepadanya. Mari kita mengambil waktu sejenak, kita berdoa. Kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang baik, Allah yang mengasihi kami. Pada pagi ini kami berdoa mengucap syukur untuk segala kebaikan yang senantiasa Engkau curahkan bagi kami. Baik kami menyadarinya maupun seringkali kami juga tidak menyadarinya. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan pada kesempatan kali ini, kami ingin berdoa memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ada banyak hal yang telah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mungkin lamban dalam bertumbuh sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Seringkali kami juga egois, hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri daripada apa yang Tuhan inginkan atas hidup kami. Kami tidak mengerjakan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, baik itu di tengah lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah tangga, dan berbagai aspek kehidupan kami yang lainnya. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus memperbarui hidup kami dan mengajarkan kami agar kami dapat melakukan kehendak-Mu dengan setia, sehingga hidup kami boleh berbuah dan banyak orang di sekitar kami boleh merasakannya dan imannya turut dibangun melalui hidup kami, sehingga kami pun mengalami sukacita yang sejati di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan, untuk penebusan yang telah Kau berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, seringkali yang membuat kita kehilangan kekuatan ketika menghadapi pergumulan adalah keputusasaan. Seorang hamba Tuhan, Paul Washer, merangkumnya seperti ini. Musuh terbesar dari semua musuh adalah keputusasaan. Dan keputusasaan tersebut seringkali berasal dari dua hal. Yang pertama, antara Anda mengalihkan pandangan Anda dari Allah yang Anda kenal. Atau yang kedua, Anda sebenarnya belum mengenal Allah
yang seharusnya Anda kenal. Mari Bapak Ibu kita meningkatkan iman kita, dan kita mau belajar percaya bahwa hidup kita ada di dalam genggaman Allah yang hidup. Mari kita sekali lagi agungkan Dia, karena sungguh apa yang Dia lakukan itu baik, karena Dia adalah Allah yang peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. kita akan pujian ini sekali lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Sebenarnya cepat lagi berdiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dan sekali lagi, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Saya akan bacakan berita anugerah bagi kita yang pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Amin. Sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan, kita tentu bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu mari kita memberikan salam damai kepada rekan-rekan di kiri kanan kita, berikan senyum Bapak Ibu yang terbaik. Kita bersyukur karena Tuhan sungguh mengasihi kita dan menebus kita seperti ayat di berita anugerah. Ya, puji Tuhan. Kita lanjutkan dengan petunjuk hidup baru. Kita baca bersama-sama mulai dari alamat ayatnya. 2, 3. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Satu lagi Bapak Ibu, ayat emas kita, tidak usah ditampilkan ya, karena ini hafalan, kecuali saya ada teksnya. Baik, kita hafal ya, sudah berapa kali? Ya, saya tes jadi harus keras ngomongnya. Dari alamat ayatnya, terus kita baca ayatnya. 2, 3, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pagi hari ini kita akan diberkati melalui persembahan pujian dari Komisi Wanita. Dipersilakan. Serahkan diriku hanya padamu Yesus.
terbaik bagiku. Terima kasih untuk Komisi Wanita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang kita bergumul untuk percaya bahwa rencana Tuhan itu indah, karena kita tidak mampu melihat apa yang Tuhan lihat. Kita mungkin hanya bisa melihat 3 jalan di depan kita, tetapi Tuhan mampu melihat 1000 jalan yang tidak mampu kita lihat. Yang Tuhan minta adalah kita beriman kepadanya dan percaya bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi dan Dia tidak mungkin merancangkan yang buruk bagi kita semua. Mari kita naikkan pujian ini dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa rencananya indah bagi kita. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Sekali lagi, indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidup. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, cuma saya undang bagi sendiri. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku.
bersama seluruh orang percaya di sepanjang abad dan zaman, mari kita menguatkan dasar iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Nat persembahan pagi ini terambil dari Mazmur pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita sambil kita menaikkan pujian ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kita adakan dari awal, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia besar kasih Allah pada kita. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan sekaligus doa syafaat.
akan dipimpin oleh Losehana. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terkhususnya sepanjang minggu ini Tuhan telah menuntun dan menyertai kami di dalam segala hal yang telah kami kerjakan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, di tengah persekutuan ini kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh berkenan atas apa yang telah kami berikan, dan kami rindu persembahan ini juga boleh mendukung jalannya pelayanan di tempat ini. Terlebih dari itu, kiranya Tuhan menolong kami untuk mempersembahkan hidup kami, untuk terus setia mengikuti dan melayani Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga datang dengan segala permohonan kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk komisi sekolah minggu yang hari ini bersama-sama kami akan berangkat ke KLU untuk rekreasi bersama. Kiranya Tuhan menolong, menuntun perjalanan kami, Tuhan memberkati seluruh kendaraan yang akan kami gunakan. Kiranya boleh tiba di tempat bahkan ketika pulang nanti pun dalam keadaan baik-baik saja. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami, Tuhan jauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Kami menyerahkan secara khusus ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, kiranya mereka boleh bersuka cita menikmati kegiatan ini dengan baik. Segenap guru-guru sekolah minggu pun Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat supaya boleh mendampingi segenap anak-anak yang ada dengan baik dan juga boleh menikmati rekreasi yang ada. Kami secara khusus menyerahkan anak-anak sekolah minggu yang tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena mereka dalam keadaan sakit dan juga di dalam masa-masa pemulihan. Kiranya Tuhan boleh memulihkan mereka, menolong mereka dan menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk pelayanan komisi misi dan juga diakonia. Kami bersyukur untuk keberadaan komisi ini, kami rindu melalui komisi ini juga boleh menjadi wadah yang baik untuk memperhatikan jemaat-jemaat yang membutuhkan bantuan kami. Tuhan juga memberkati segenap pengurus yang melayani, kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat di dalam melayani Engkau. Segenap program yang ada, kiranya Tuhan memberkati supaya juga dapat dikerjakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk segenap misionaris yang saat ini melayani di berbagai daerah-daerah yang sulit. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, segala kebutuhan hidup mereka Tuhan cukupkan. Kiranya benih Injil yang ditabur boleh Tuhan berkati supaya boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan, segenap kami sebagai orang percaya pun kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami, menggerakkan kami untuk memberitakan Injil bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Bapak Ibu, ketenangan hidup kita bukan berasal dari kemampuan kita untuk mengontrol segala sesuatu, karena itu tidak mungkin. Tetapi ketenangan hidup kita berasal dari hubungan yang dekat dan yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dalam Mazmur 73:28 dikatakan, tetapi aku suka dekat kepada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Biarlah harapan kita hanya di dalam Tuhan saja, harapanku.
Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu karya-Mu, Kasih-Mu karya-Mu nyata dalam-Mu. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan kami hanya di dalam-Mu. harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari katakan, tak pernah gagal rencana-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi harapanku, Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. kepada hambanya saya persilakan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat sukacita sekali karena suasana ibadah hari ini itu sedikit berbeda. Karena kita dilayani oleh teman-teman kita, adik-adik kita, tim band junior. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Dalam sidang sinode kemarin di Surabaya di malam terakhir itu kita diskusi bagaimana GKT itu menjembatani antara dua generasi. Generasi yang lama dengan generasi yang kita sebut generasi strawberry atau generasi Indomaret atau generasi Alfamart, ya. Generasi-generasi itu perlu kita berikan ruang buat mereka. Ketika ada topik itu saya bingung mau sharing apa. Tetapi saya ingat di gereja kita sudah mulai ada regenerasi, salah satu regenerasi boleh turun rekan-rekan ya.
Betul. Nah, yaitu tim band junior ini salah satunya. Dan ini hal yang sangat penting sekali. Dan kita yang dalam tanda kutip yang sudah lama melayani atau kita yang sudah mahir main musik atau apa, kita harus belajar memberi ruang buat mereka. Supaya mereka tidak hidup dengan pola hidup dunia. Mereka harus kita bawa anak-anak kita itu untuk sadar bahwa mereka itulah yang akan meneruskan gereja ini. Mereka yang akan menerima tongkat estafet gereja ini. Dan seharusnya pelayanan-pelayanan kita adalah pelayanan yang berbicara tentang pelatihan-pelatihan buat regenerasi-regenerasi soal-soal main musik ini. Sebenarnya 1 bulan yang lalu saya sedikit meragukan gitu. Ketika kita di grup itu saya ngomong, rasanya belum waktunya ini. Tetapi ada teman-teman ngomong, dicoba Pak Pendeta, harus berani. Oke, berani. Akhirnya mereka, tidak gampang saya yakin, mereka main dengan tim, mereka 1 bulan penuh, setiap hari Jumat mereka latihan, dan mereka perlu khususnya mempersiapkan mental mereka untuk semuanya. Saya harapkan ini menjadi terus semangat kita. Ketika kita lihat ada berkat, ada tim band junior, kita ini diharapkan terus semangat untuk terus memikirkan bagaimana membangun gereja kita di tempat. Biarlah regenerasi-regenerasi yang lain-lain bisa kita terus lakukan. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan hari ini yang temanya adalah hidup dalam kedamaian batin dan pikiran. Kalau minggu lalu kita bertema hidup di atas rata-rata, ya, di atas rata-rata bagaimana? Hari ini kita mau bicara hidup di dalam kedamaian batin dan pikiran. Kita membuka firman Tuhan dalam kitab Ibrani 11 ayat 23 sampai 29. Saya akan membacakan ayat 23. Jemaat ayat 24, demikian kita baca sampai ayat 29, kita bergantian. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk pagi hari ini. Saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus itu yang berbicara. Kami melihat dan mendengar suara Tuhan, bukan suara manusia. Sehingga di dalam diri kami mengalami kedamaian batin dan pikiran. Kami berseru untuk hamba-Mu yang penuh kelemahan, Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, manusia yang normal adalah manusia yang pasti pernah menghadapi kekhawatiran dan kegelisahan. Kegelisahan itu bisa membuat hidup kita kehilangan kedamaian. Kekhawatiran itu bisa membuat kita mengalami kegalauan hidup. Dan kedamaian itu akan membuat kita kehilangan akan kehidupan yang seharusnya penuh sukacita. Kedamaian itu bisa hilang karena yang pertama yaitu karena konflik. Karena konflik yang belum diselesaikan,
itu bisa membuat hidup kita tidak damai. Misalnya saja Bapak Ibu berkonflik dengan istri atau suami. Ketika konflik itu tidak diselesaikan, mungkin suatu ketika dia seperti roda yang berputar, dia akan diungkit lagi dan kita akan emosi lagi. Dan itu tidak membuat kita damai. Seharusnya kita berada di rumah yang damai, berada di kamar yang damai, berada di atas ranjang yang damai. Tetapi karena ada konflik yang belum diselesaikan, kedamaian batin dan pikiran itu tidak ada. Kedamaian itu juga bisa hilang karena masalah-masalah yang belum terpecahkan. Kita punya persoalan, tidak ada keterbukaan, sehingga masalah itu seperti api dalam sekam. Tidak ada lagi semangat di dalam hidup ini. Tidak ada jalan keluar, sehingga masalah itu terus kita nikmati dalam tanda kutip. Ya toh? Seharusnya masalah itu diselesaikan. Kedamaian itu juga bisa hilang karena kita ini suka menunda. Menunda, belum berani di dalam mengambil keputusan. Menunda terus, sehingga tidak ada kedamaian. Membuat kita gelisah dan khawatir. Nas yang baru kita baca ini adalah contoh seorang hamba Tuhan yang bernama Musa. Kalau kita membaca mengulas Ibrani 11 ini adalah tokoh-tokoh orang-orang hebat yang ditulis oleh penulis Ibrani. Dan kalau kita buktikan, ternyata catatan untuk Musa ini lebih banyak daripada catatan-catatan tokoh-tokoh yang lain. Kita bisa lihat di situ. Ada 20 ayat 23 sampai 29. Catatan untuk Musa ini dijelaskan lebih banyak. Berarti Musa ini ada satu keistimewaan yang ingin disampaikan oleh penulis Ibrani. Bukan hanya itu saja, ternyata tokoh Musa ini. Tokoh Musa seringkali disebut seorang tokoh yang lembut. Kalau kita bisa membaca di dalam kitab Bilangan 12 ayat 3 dikatakan, adapun Musa seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Musa ini orang yang lembut hatinya. Catatan lain, ternyata di dalam Alkitab hanya ada 2 tokoh yang dikatakan lembut hatinya. Yang satunya Musa, yang satunya siapa? Siapa? Yesus Kristus. Wah, ini luar biasa. Musa lembut hatinya, Yesus Kristus lembut hatinya. Kalau kita lihat catatan dalam Matius 11 ayat 29. Yesus itu orang yang lembut hatinya. Ternyata kata lembut yang dipakai di sini bukan menunjukkan bahwa Musa itu lemah. Kata lembut di sini hendak menunjukkan bahwa Musa itu ternyata di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, dia memiliki ketenangan batin dan pikiran. Walaupun Musa pernah melakukan kesalahan, tetapi namanya manusia juga ada sisi lemahnya kan. Tetapi secara garis besar, tokoh Musa ini adalah seorang yang mampu memiliki hidup yang tenang di dalam batin dan pikirannya. Ada kedamaian di dalam batin dan pikirannya. Salah satu contohnya adalah ketika dia difitnah soal perempuan Kusi, dia tidak membalas. Ya kan? Akhirnya yang kena sakit kusta itu yang fitnah-fitnah itu, ya kan? Memfitnah Musa. Kita akan melihat di sini ternyata Musa memiliki ketenangan batin, kedamaian batin dan pikiran. Apa prinsip dalam hidup Musa yang perlu kita sadar? Seringkali dalam hidup ini kita hari ini juga kepingin tenang di dalam batin dan pikiran, betul? Kita ikut olahraga supaya saya tenang batin, ketemu teman-teman. Itu juga saya lakukan. Kenapa saya lari pagi? Kenapa saya goes, kenapa saya badminton, apalagi olahraga saya, tempo hari ada futsal, supaya ada hiburan, tenang batin.
Kenapa kita kadang-kadang sekarang ini seringkali lihat banyak orang di kafe-kafe ngopi atau katanya juga kepingin batin dan pikiran supaya tenang. Bahkan ada juga yang mengatakan saya melayani supaya batin saya tenang dan pikiran juga damai. Semuanya itu tidak salah. Tetapi semuanya gitu kita perlu belajar dari prinsip firman Tuhan yang paling hakiki. Sehingga di dalam hidup kita ini mengalami yang namanya kedamaian batin dan pikiran. Bukan seperti orang-orang dunia yang perlu ke tempat-tempat tertentu, yang perlu melakukan tertentu. Bukan hanya itu. Tetapi ada yang lebih penting yang ingin kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, di dalam ayat 24 kita akan melihat kenapa Musa memiliki kedamaian batin dan pikiran? Karena Musa mengenal identitas siapa dirinya. Di dalam ayat 24 dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Musa di sini menemukan siapa dirinya. Musa selama ini itu hidup di dalam ketidakjelasan. Dia tahu kalau dia ini bukan anak putri Firaun. Dia tahu kalau dia ini adalah orang Yahudi, bukan orang Mesir. Dia tahu itu. Tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya itu tahunya, khususnya di istana itu ya, ini anak putri Firaun. Apalagi di usia yang ke-40 tahun. Musa sudah dewasa. Dia tahu, dia adalah nanti akan menjadi orang kedua di Mesir. Karena dia pangeran. Dia tahu itu semuanya. Tetapi di sisi lain, dia juga tahu. Mungkin yang mengasuhnya, mungkin kakaknya. Yang diam-diam ngomong, kamu itu bukan orang Mesir loh ya. Ini adalah yang membuat Musa ini bergejolak antara dia tetap di Mesir atau dia ingin kembali bersama-sama bangsanya. Pada akhirnya ini yang membuat saya gejolak ketegangan di dalam hatinya Musa. Siapa dirinya sebenarnya? Dan dia memutuskan, saya adalah orang Israel, orang Ibrani. Dan akhirnya dia meninggalkan istana yang penuh dengan kemewahan, yang penuh dengan kehormatan, yang penuh dengan masa depan. Mungkin soal harta itu dia tidak usah khawatir. Dia tinggalkan itu semuanya. Karena apa? Karena dia menemukan siapa dirinya. Ketika dia meninggalkan itu semuanya, justru dia menemukan yang namanya ketenangan batin dan pikiran. Karena hidupnya tidak berpura-pura. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Ada kata-kata bijak yang berbunyi demikian. Jangan mencoba menjadi seorang yang bukan saudara. Santailah dan jadilah diri sendiri. Allah menciptakan saudara dan dia mengasihi saudara apa adanya dengan segala kekurangannya. Saudara adalah orang yang istimewa. Setuju? Jadi dalam hidup ini, kalau kita kepingin tenang, kalau kita kepingin batin kita tenang, pikiran kita tenang, temukan siapa diri kita. Jangan hidup dengan kepura-puraan. Itu yang membuat kita enggak damai sejahtera. Kalau kita pura-pura, kita mendekati seorang cewek, lalu kita pura-pura, oh papaku itu orang keturunan ningrat di Lombok ini. Oh papaku itu punya ini, punya ini. Lalu ceweknya ngomong, ayo kita temu darat yuk. Waduh langsung dak-dik. Jangan hanya ngomong di dalam dunia maya, ayo kita realisasikan. Kita pasti kepala kita pusing karena kita hidup berpura-pura. Anak-anak muda, dekati cewekmu dengan apa adanya. Bapak-bapak, temukan siapa diri kita. Tak perlu
pura-pura. Kalau kita seperti ini, ya katakan seperti ini. Bahkan ketenangan batin, identitas diri itu akan membuat kita, kalau kita tahu siapa diri kita tidak gampang iri sama Tuhan. Kalau ada orang diberkati, kita tidak perlu iri. Kalau ada tetangga kita diberkati, kita tidak perlu iri. Karena kita tahu siapa diri kita, siapa Tuhan kita. Rick Warren pernah mengatakan demikian. Ketika Anda berhenti menjadi seorang yang bukan diri Anda bisa santai dan membiarkan Allah bekerja dalam hidup Anda. Jadi ketika kita berhenti dari diri yang bukan kita, maka kita sama dengan bahasa santai dan membiarkan Allah bekerja dalam hidup kita. Kita yang punya anak laki-laki khususnya ya, kalau sudah kita diberkati mobil, pasti anak laki-laki kita itu duduk di depan, betul ya? Biasanya kan gitu, mamanya pindah ke belakang. Ya, itu yang sering juga saya alami. Ketika Peter sudah bisa besar gitu ya, belum SMA lah. Dia sering ngomong kalau duduk di depan itu ngomong begini, "Pak, kenapa kita enggak ganti mobil itu, Pak?" Gitu. Anak-anak itu ya luar biasa ya, kita enggak tahu mobil Innova Reborn itu yang rupanya bagaimana, tapi dia sudah tahu. Ya. Dia karena dia lihat ini lihat YouTube, lihat TikTok, kita kalah. Itu ini Reborn yang ini Pak, pakai ini, wah. Kenapa kok enggak ganti seperti ini? Itu apa Pajero bagus, kenapa kita kok enggak bagus seperti itu? Itu anak-anak kita dulu, Peter yang dulu. Tapi ketika dia sudah besar, dia sudah diem. Oh Pak, itu Innova Reborn, itu mobil yang baru. Dia cuma ngomong gitu. Dia tidak menuntut orang tuanya. Kenapa seperti itu? Karena saya ngomong, itu nyo, pajaknya itu berapa itu nyo kalau gitu ya. Saya ngomong gitu, pajaknya itu berapa? Kita tidak mampu seperti itu, beli seperti itu. Beli, ya kalau ada berkat, tidak tahu kapan bisa. Tapi merawatnya, pajaknya dan sebagainya itu besar. Itu kita ajarkan. Sehingga apa? Ketika kita mengenal diri kita tidak perlu iri dengan orang lain. Ya. Yang kedua, prinsip yang dimiliki oleh Musa, kenapa dia bisa disebut dengan orang yang lembut? Orang yang memiliki ketenangan batin dan pikiran. Karena Musa mampu memutuskan prioritas di dalam hidupnya. Saudara, di dalam ayat 26 kita bisa perhatikan di situ. Dikatakan ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan ke sana. Musa memutuskan ada satu prioritas yang lebih besar. Di dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dihadapkan dengan sesuatu yang harus kita putuskan. Ya. Ketika Musa hidup di istana Firaun penuh dengan kekuasaan, ada di tangannya, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kehormatan. Tetapi itu tidak membuat Musa itu hidup di dalam damai. Karena Musa sudah tahu siapa dirinya. Lalu dia harus memutuskan langkah berikutnya supaya hidupnya damai. Yaitu memutuskan apa? Memutuskan meninggalkan semuanya itu. Meninggalkan di sini luar biasa. Musa menganggap pengorbanan untuk kepentingan Kristus sebagai sesuatu nilai yang lebih besar. Dikatakan di situ ya, ada disebut Kristus, nilainya itu lebih besar. Jadi Musa di sini memiliki ketenangan batin dan pikiran karena dia tahu prioritas apa yang ada di dalam hidupnya. Dan dia memilih prioritas segala sesuatu. Saya kembalikan untuk Tuhan. Bapak Ibu, apa yang membuat batin dan pikiran kita tidak tenang? Seringkali kalau kita mau jujur, batin dan pikiran kita tidak tenang, itu karena kita
seringkali khawatir soal uang. Betul apa tidak? Betul apa betul? Ini yang. Lalu Bapak Ibu perlu sharing dengan orang-orang yang sukses itu. Dengan kekayaannya itu ternyata batin mereka juga nggak tenang. Pikiran mereka nggak tenang. Oh iya. Orang yang banyak uang pasti hari ini bingung. Ya, uangnya mau diapakan? Aman atau tidak? Kita hamba Tuhan yang nggak punya banyak uang aja ya. Ada gereja-gereja tertentu yang tempo hari kan diputuskan dana pensiun itu kita serahkan ke pihak ketiga, si Jamat GKT pihak ketiga. Jadi kalau dulu itu dikelola BP Sinode, sekarang ada pihak ketiga, namanya Dapen PGI. Diserahkan dana pensiun itu diserahkan ke Dapen PGI aja, ada yang ngomong apa aman, apa bagaimana. Nah kemarin juga di sidang sinode juga di-sharingkan, didatangkan pengurus-pengurus PGI yang dari pusat itu sengaja didatangkan ke sidang raya untuk sharing. Dananya itu diinvestasikan kemana? Ya toh? 50% ke ini, 25% ke ini, jadi namanya itu diinvestasikan dengan berbagai macam supaya tidak terpusat satu. Kalau satu terpusat ini gulung tikar, habislah dana itu. Lalu tanya, apa enggak ada resiko? Ada resikonya. Apa bisa tenang? Enggak bisa tenang. Hari ini dijamin pemerintah, mungkin 2 tahun lagi bisa berubah jaminan itu. Macam-macam. Jadi, kalau ketenangan batin itu kita serahkan kepada harta yang di tempat yang aman itu kita tidak akan tenang. Oleh karena itu kita harus diingatkan bahwa kekayaan uang itu adalah untuk digunakan, bukan untuk dicintai. Itu baru tenang. Saya ingatkan, kekayaan itu harus digunakan, bukan untuk dicintai. Kalau dicintai kita tidak akan tenang loh, cinta uang kita. Tidak akan tenang. Tidak akan tenang. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas 12 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan. Jadi inilah gambaran, supaya hidup kita ini tidak tergantung dari itu. Kita perlu prioritas. Prioritasnya apa? Prioritasnya adalah semua aku lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang aku lakukan adalah untuk kepentingan Tuhan. Ini adalah menjadi prioritas dalam hidup kita. Ini yang harus ada. Baru kita mengalami ketenangan. Kalau kita ini sudah tahu prioritas di dalam hidup kita. Pahamilah. Kata-kata lagi, pahamilah. Nilai hidup manusia tidak tergantung berapa banyak jasa yang pernah disumbangkan, melainkan tergantung pada apakah melakukan kehendak Tuhan. Jadi mari kita gunakan apa yang kita miliki, semuanya itu untuk kehendak Tuhan. Musa mengalami ketenangan, karena apa? Dia tahu prioritas hidupnya. Dia bukan menikmati, hanya menikmati, dan selamanya menikmati di istana Firaun, bukan itu. Dia cukup 40 tahun, dia dibesarkan di sana. Dia belajar sastra Mesir. Setelah itu 40 tahun kemudian dia pergi meninggalkan istana, lalu bersama-sama di padang gurun. Lalu setelah itu 40 tahun terakhir dia pergi ke istana Firaun. Dia dikatakan dia tidak takut, dia menghadap Firaun. Dia meminta untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia tahu prioritas hidupnya. Jadi kalau kita ingin tenang batin kita harus tahu prioritas hidup. Sekali lagi, prioritas hidup kita bukan uang. Uang itu bukan tujuan, tetapi uang itu untuk digunakan. Yang ketiga, Musa memiliki kedamaian di dalam batin dan pikiran. Karena Musa bertekun dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup.
Bapak Ibu, kalau kita bisa perhatikan di dalam ayat 23 dan 27, di sana ada kata takut. Ya, jadi dari beberapa ayat ini ada dua kata takut. Kata takut yang pertama itu kata takut yang dimiliki oleh keluarganya. Yang tidak dimiliki oleh keluarganya. Sedangkan ayat 27, kata takut yang kedua adalah kata takut yang dimiliki oleh Musa. Dikatakan karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut. Tidak takut itu berarti ada satu semangat, ayo kita maju, ayo kita hadapi Firaun itu. Tidak takut gitu ya. Kalau ayat 23 itu kan karena memang keluarganya ya yang tidak takut, tetapi Tuhan berikan hikmat. Perintah raja ngomong bayi-bayi harus diserahkan, dibunuh semuanya. Tapi mereka nggak takut, lalu mereka hanyutkan, kintirkan bayi itu di sungai Nil. Kita melihat di sini, ternyata orang yang memiliki kedamaian di dalam batin dan pikiran itu adalah orang yang bertekun. Saya pakai kata bertekun. Bertekun itu berarti apa? Tindakan yang terus dilakukan, terus menerus dan konsisten, yaitu di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Dia bukan hanya bertahan, tetapi dia terus maju menghadapi kesulitan itu. Tentu kalau kita perhatikan kesulitan Musa yang pertama adalah kesulitan di dalam dirinya, di mana dia harus menenangkan batinnya. Kesulitan yang kedua, dia harus menghadapi orang Israel. Kesulitan yang ketiga, dia harus berani menghadap Firaun. Oh, tidak sembarangan menghadap Firaun itu ya, menghadap raja. Kita tahu di dalam konteks zaman itu Mesir itu adalah kerajaan yang terbesar pada zaman itu. Sehingga siapa yang berani melawan Firaun? Tidak ada yang berani. Tetapi Musa bertekun dalam menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Inilah ternyata yang membuat Musa itu lembut hati, memiliki kedamaian batin dan pikiran. Berbalik dengan hari ini. Seringkali hari ini kalau ada masalah itu ya, batin kita, pikiran kita itu tidak tenang. Lalu lari dari masalah. Masalah itu seharusnya tidak membuat kita ini tersungkur. Kecuali kita boleh tersungkur. Tersungkur untuk apa? Kalau ada masalah tidak boleh tersungkur. Tapi kecuali kita boleh tersungkur. Tersungkur untuk apa? Berdoa. Mendekat kepada Tuhan. Itu kita akan mengalami ketenangan batin dan pikiran. Kalau ada persoalan, kita lari ke minuman, tidak akan tenang tetap. Setelah mabuk ya nanti masalahnya datang lagi. Kadang-kadang kita lari ke teman-teman, teman-teman malah tidak mempengaruhi hal yang baik. Oh biasanya begini-begini, biasanya begini-begini. Akhirnya kacau. Tetapi kalau kita ada persoalan, harusnya kita akan mengalami ketenangan batin dan pikiran. Kita hadapi kesulitan itu. Kita mendekat kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Disitulah ada ketenangan batin. Disitulah pikiran kita tenang. Kalau ada persoalan seharusnya suami istri mengambil keputusan. Yuk kita doa bersama. Mungkin mesbah doanya selama ini bolong-bolong. Tidak perlu selalu diingatkan. Kita mulai dengan mendekat kepada Tuhan. Supaya batin kita tenang, pikiran kita tenang. Harusnya seperti itu. Bukan diam, membisu, lalu lari dari persoalan. Mendekatlah kepada Tuhan. Disitulah kita akan mengalami kedamaian pikiran. Karena saya tetap punya prinsip begini. Bapak Ibu bisa sharing ya. Ketika menghadapi kesulitan itu, ada bagian Tuhan, ada bagian saya. Kita lakukan bagian kita. Kita berdoa, bersujud, tersungkur. Lalu kita ngomong, Tuhan, aku sudah ini menyerah. Katanya kalau kita sudah angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Pertanyaan saya, sudahkah kita angkat tangan dengan sungguh-sungguh?
Musa mengalami ketenangan batin dan pikiran. Ya terus maju. Nggak takut. Maju terus. Ternyata itu yang membuat dia mengalami kedamaian. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita ingin memiliki kedamaian batin dan pikiran? Belajarlah dari Musa. Minggu lalu saya renungan atau khotbah ya? Oh, sorry. Saya renungan di anak-anak SKA. Kalau kita sebelum pelajaran itu ada renungan satu ayat. Saya ceritakan kepada mereka. Kenapa Musa mayatnya itu disembunyikan oleh Tuhan? Ya. Kalau kita lihat ya dalam sejarah, mayat Musa itu tidak pernah ditemukan, kuburannya tidak pernah ditemukan. Saya yakin Tuhan itu memberikan anugerah. Mungkin Musa itu diangkat atau bagaimana kita nggak jelas. Tapi yang jelas supaya kuburan Musa itu tidak disembah, itu tafsiran-tafsiran. Tapi bagi saya itulah keistimewaan hamba Tuhan yang bernama Musa. Tuhan berikan berkat buat dia. 120 tahun setelah itu jejaknya hilang. Kiranya Tuhan menolong kita. Hari ini kalau ada kegelisahan, ketakutan, kegentaran, milikilah kedamaian batin dan pikiran seperti apa yang diajarkan firman Tuhan pagi hari. Mari kita bangkit berdiri. Teman-teman, kita nyanyikan satu lagu tadi. Kita nyanyikan satu lagu yang mengingatkan harapanku hanya di dalam Tuhan. Biarlah kedamaian hati dan pikiran kita, batin dan pikiran kita, hanya dapat diisi, hanya kita persilakan Tuhan Yesus saja yang mengisi kedamaian itu, bukan yang lain-lain. Apa yang ada di dalam dunia ini sementara, fana, tetapi kedamaian di dalam Tuhan. Engkau adalah orang yang istimewa. Tidak ada orang yang buruk. Tidak ada orang yang tidak diterima pengakuan dosanya oleh Tuhan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita. Temukan siapa dirimu. Ambillah dengan berani keputusan bersama dengan Tuhan. Tentunya didasari dengan doa. Dan hadapilah setiap persoalan itu. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu salibmu tebus hidupku. Darahmu salibmu tebus hidupku. Oh Tuhan, namamu berkuasa, sanggup menolong. Berkuasa, sanggup bangkitkan Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman
bersikap berdoa, musik terus mengalun dengan lembut. Kiranya Tuhan menolong kami, membuat batin dan pikiran kami damai, bukan karena apa yang diajarkan oleh dunia, tetapi apa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Engkau sudah mengangkat kami dari lubang kubur, dari hukuman maut. Engkau menganggap kami istimewa dan bahagia. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah kami di dalam hidup ini untuk kami tahu mana yang prioritas utama, mana yang harus kami lakukan, mana yang harus kami utamakan, mana yang harus menjadi tujuan di dalam hidup kami. Apa yang ada di dalam dunia ini yang Tuhan titipkan harus kami pergunakan, bukan untuk kami cintai. Karena kami sadar bahwa akar dari segala persoalan-persoalan dunia adalah cinta akan harta, cinta akan uang. Jangan biarkan kami terjerat untuk itu sehingga kami tidak tahu yang mana yang prioritas ya Bapa. Dan tolonglah kami untuk kami sadar bersama dengan Tuhan, kami akan mampu menghadapi persoalan-persoalan hidup itu. Tolonglah kami untuk bertekun, karena kami sadar ada Tuhan yang membentengi hidup kami, yang membentengi kesehatan kami, yang membentengi apapun juga. Terima kasih Bapa di surga. Kami berseru berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi, harapanku di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi katakan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kedamaian batin dan pikiran yang sejati dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Cek, cek, cek. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya